sahabat Zen, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bidan Juwita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang mengenai bedong. Nah, pasti di Indonesia itu sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa ditinggalkan karena memang ini sudah ada dari zaman dulu kala ya. Jadi nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Walaupun misalnya negara-negara lain sudah tidak memakai bedong. Nah, tapi memang untuk usia anak maksimal 1 bulan ada kok manfaatnya. Poin yang pertama adalah memberikan rasa hangat dan nyaman seperti bayi itu masih berada dalam rahim. Nah, itu kan jadi untuk bayi beradaptasi pelan-pelan dengan suhu lingkungan. Ya, awalnya memang bagus untuk kita bedong dulu. Membedong bayi itu akan menjauhkan si kecil dari sianosis atau kedinginan karena memang bayi baru lahir itu kan rentan untuk mengalami sianosis atau kedinginan ya. Jadi membedong itu bagus untuk bayi di bawah 1 bulan. Terus bayi baru lahir itu kan rentan banget sama refleks moronya ya, refleks kejutnya yang membuat si kecil nggak nyaman untuk tidur. Jadi sedikit-sedikit kaget. Nah, ini bedong itu bagus untuk membantu si bayi agar lebih nyenyak tidur, lebih nyaman. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah jadi semakin lama ilmu semakin berkembang, penelitian semakin baik. Karena yang berbeda antara pemahaman zaman dahulu dengan pemahaman sekarang. Nah, kita nih selaku ibu yang terus-menerus belajar harus mengikuti ke arah yang ilmu yang terupdate. Jadi bedong sekarang itu harus mengikuti ke bedong ke arah modern. Nah, gimana? Menurut pakar kesehatan pediatrik itu ya, untuk masalah ortopedi atau masalah tulang, jadi lebih baik itu membedong si kecil itu hanya batasnya tangan saja. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak di area panggul sampai kaki gitu. Jadi bunda-bunda mulai sekarang kalau bedong bayi kan intinya niatnya kan ingin memberikan kehangatan dan biar gak gampang kaget kan. Jadi ya udah bedongnya itu tangan aja, tangan sampai perut lah gitu ya. Jadi panggul dan kaki itu bayi itu masih bisa bebas leluasa bergerak karena emang kalau refleks molo atau kejutnya itu kan identiknya dengan tangan. Jadi yuk ikutin ilmu membedong modern. Berikanlah kebebasan di panggul dan kakinya. Walaupun misalnya orang tua kita, mertua kita masih menerapkan bedong pada zaman dulu, bedong yang harus rapat tangan dan kaki rapat lurus ya, itu membuat si bayi tidak bergerak dengan bebas ya, karena memang bayi baru lahir kan memang sebenarnya harus banyak bergerak ya. Terus akan mengganggu sistem pernapasan bayi, jadi tidak leluasa untuk bernapas. So mulai sekarang jika bunda ayah tahu nih cara membedong modern yang baik dan benar, ya makanya stop untuk membedong bayi, menerapkan ilmu dahulu. Oh iya, satu lagi bunda, nanti kalau misalnya membedong bayi, walaupun kita memberikan kebebasan di panggul dan sampai kakinya, kita itu harus tahu nih cara bedong modern itu untuk di area tangan tuh seperti apa? Apakah harus lurus ataukah boleh dengan cara didekapkan atau dilipat? Nah, sebaiknya itu kita melipatkan tangan bayi ya. Jadi jangan biarkan tangan bayi ke bawah lurus ya. Jadi kita tangannya dilekatkan ke bagian dada, pokoknya dilipat ya dengan tidak terlalu kencang ya. Karena ini hanya untuk menahan refleks moroknya atau kagetnya ya. Dan yang pasti untuk memberikan kehangatan pada si bayi. Nah, ketika kita akan membedong bayi, sebaiknya kita tidak usah membedongkan bayi sekaligus dengan kepalanya. Nah, itu akan memberikan rasa tidak nyaman untuk si bayi ya, karena memang sudahlah stop akhiri itu ya, karena memang lebih baik kalau kita mau bedong ya bedong aja badan dan sampai kakinya, nggak usah pakai bedongnya dilipat ke kepalanya, itu kayaknya nggak usah deh, lebih enak pakai topi kan. Jadi intinya memberikan kenyamanan yang lebih lah untuk si bayi. Kalau misalnya kita mau pilih kain bedong, nah pilihlah dengan berbahan katun dan menyerap keringat, dan yang pasti lembut dan kalau bisa itu agak panjang. Jadi kan kalau bedong itu kan ada berbagai ukuran ya, ada yang lebih pendek dan ada yang lebih panjang. Poin selanjutnya, jadi kalau misalnya teman-teman nih bawa si baby kontrol ke dokter anak, nah biasanya kalau dokter anak yang benar-benar menerapkan bedong modern itu pasti akan melarang, Bu, tolong bedongnya jangan terlalu kencang karena itu akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, bedong modern itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, tangannya dilipat di dada, ya, terus panggul dan kakinya lepas, si kecil masih bisa tekuk loh, itu bedong yang baik dan benar. Nah, pasti bunda kan nanya, lo kalau longgar nanti kan tangannya kemana-mana, kakinya kemana-mana. Nah, ini maksudnya bedong modern itu, ya cobalah bunda lipat. Caranya gimana sih biar ya si tangan bayi nggak keluar juga ya, namanya bedong kan nggak boleh tangannya jadi kemana-mana ya. Intinya membedong yang
longgar tapi tidak terlalu longgar gitu. Jadi longgar tapi nggak membuat tangan si bayi kemana-mana gitu ya. Pokoknya Bunda aplikasikan sendiri ya. Ketika akan membedong si bayi, Bunda harus perhatikan juga suhu ruangan. Kalau misalnya suhu di ruangan atau di luar sedang panas, ya udahlah stop untuk membedong bayi. Udah pakein aja kaos biasa, kaos pendek dan celana pendek. Itu lebih nyaman untuk si bayi. Kalau misalnya suhu di luar dingin, nah baru Bunda bisa mengaplikasikan bedong itu, oke? Bunda pasti ada nanya, terus sebenarnya bedong itu sampai kapan sih? Nah, sebaiknya maksimal udahlah 1 bulan aja. Itu sudah cukup untuk si bayi. Kalau yang bentuk-bentuk pengen tambahin lagi bolehlah, maksimal 2 bulan. Itu nggak boleh ada toleransi lagi ya. Jadi memang waktu itu juga anakku dua-duanya pada saat dibedong itu cukup 1 bulan saja. Dan refleks motornya juga berkurang sih, jadi nggak terlalu kagetan. Oh ya Bunda, menurut para dokter itu jadi lebih baik pada saat menyusui itu kalau misalnya sekiranya cuacanya nggak terlalu dingin, lebih baik nggak usah dibedong deh. Karena memang pada saat menyusui itu kan si kecil mengeluarkan tenaga ya untuk menyedotnya. Nah pasti Bunda sempat memperhatikan ya, bayi-bayi itu biasanya pada saat menyusui itu keluar keringatnya itu karena memang pada saat menyusui itu membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Jadi pada saat menyusui lebih baik kalau bisa sih nggak usah dibedong ya kalau misalnya emang cuacanya nggak terlalu dingin. Oke, itu tadi adalah cara membedong bayi yang baik dan benar. Dan mudah-mudahan kedepannya setelah menonton video ini Bunda jadi bisa merubah cara bedong yang dulunya terlalu kuat sekarang jadi lebih longgar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel Ziana Zen dengan cara like, comment, subscribe, dan share. See you next video. Bye.